Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Lagi-lagi persoalan monetisasi nih. Masalah monetisasi ini agak rame nih masalahnya. Gagal monetisasi channelnya mana? Tausia Islam. Mana channelnya kak? Ini 100.000 subscriber. Bukan channel kecil-kecil ini, 100.000 subscriber. Kita langsung simak. Sekiranya saya sudah daftar lebih dari 10 kali pengajuan monetisasi. Seperti yang selalu nih saya utarakan ke kawan-kawan semua. Mau 10 kali, mau 50 kali, mau 5 berkali-kali. Kalau caranya salah, ya kawan-kawan bisa ngerti juga kan, caranya salah akan salah juga hasilnya. Nah, tapi kita baca dulu bareng dah. 10 kali pengajuan monetisasi sudah saya perbaiki. Ini bukan persoalan memperbaiki, tapi kalau saya lihat, nah kita lihat bareng dah. Saya baca dulu sampai tuntas. Sudah saya hapus video yang menurut saya bermasalah. Menurut siapa? Menurut saya katanya. Kawan-kawan kan harus ngerti dulu. Salah benar itu bukan menurut kawan-kawan. Bisa dipahami? Salah atau benar di YouTube itu bukan menurut kawan-kawan. Menurut kawan-kawan salah, tapi kalau menurut YouTube benar, yang mana yang benar? Bisa dipahami? Nah, padahal tidak ada yang mengandung teguran. Ini menurut siapa? Tidak ada yang mengandung teguran. Atau hak cipta? Cocok. Tidak mengandung hak cipta pun cocok. Karena kalau mengandung hak cipta, Anda bisa kena teguran. Teguran hak cipta. Cocok gak? Cocok. Simpelnya begini. Menurut sobat kita ini, dia tidak bermasalah, sudah hapus video. Oke. Terus habis itu tidak ada yang mengandung teguran. Oke, karena kalau kena teguran 3 kali ini channel hilang. Teguran hak cipta juga ndak ada katanya. Oke, karena teguran hak cipta juga batasnya 3 kali. Mohon agar bisa monetisasi secepatnya. Ini tidak bisa dipermohonkan seperti begini. Kagak bisa. Monetisasi itu bukan dipermohonkan, tapi bukan dipermohonkan dalam bentuk tulisan seperti begini. Monetisasi itu diajukan melalui sistem. Nanti direview oleh tim YouTube, bukan kita mengirim persuratan seperti begini. Nah, itu lagi itu. Kita lihat dah, apa persoalannya ini channel sebenarnya. Kita coba ngezoom monetisasi channel. Oke, kawan-kawan bisa lihat sama kagak logonya? Sama kagak logonya? Sama kan? Yang ini dengan yang ini. Oke, sama logonya. Terus habis itu kita lihat ada kagak dia sertakan link channelnya dia? Kagak ada. Tapi kita lihat namanya. Tausia Islam. Oke. Sama, jadi kita duga ini channel yang ini. Oke. Terus kita ngezoom lagi. Oke, sama logonya. Oke, habis itu kita scroll ke sini, kita lihat persoalan channel ini konten yang digunakan ulang. Udah ditulis rapi, baik, jernih oleh YouTube. Konten yang digunakan ulang, channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan. Perubahan yang seperti bagaimana? Yang menambah nilai. Berarti kalau channel Tausia Islam mau kembali monetisasi, itu kontennya kagak boleh lagi menggunakan konten orang lain tanpa melakukan perubahan yang menambah nilai. Selama konten tersebut hanya dibuat bulat-bulat saja, tidak menambahkan nilai, ya biar 50 kali.
mengajukan monetisasi, bakal ditolak juga. Ini coba saya scroll, ajukan banding dengan mengirim video. Ini kan selalu saya ajarkan, cocok kagak? Video yang kemarin kan saya bilang, membuat video banding kalau tidak sesuai dengan kemauannya YouTube, apa yang terjadi? Ditolak juga. Sobat kita ini tausiah Islam butuh membuat video banding. Video bandingnya itu harus sesuai dengan kemauannya siapa? YouTube. Kapan video banding itu dibuat tapi sesuai dengan apa yang dianggap benar oleh pemilik channel, ya bakal ditolak lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini ada kata-kata menurut saya. Ingat, di YouTube itu bukan menurut saya, bukan, tapi menurut YouTube. Di situ persoalannya. Menurut YouTube. Di sini ditulis, jika menurut Anda keputusan kami salah, kirimkan video untuk memberitahu kami alasannya. Kami akan meninjau permohonan banding Anda dan menyampaikan keputusan dalam waktu 14 hari. Kalau video bandingnya sesuai dengan kemauannya YouTube, jangankan 14 hari, yang kemarin itu hanya 3 jam. 3 jam langsung monet lagi tuh channel. Nah, makanya saya utarakan, tonton video saya yang saya buat, ada durasinya 20 menit. Itu saya jelaskan perlahan bagaimana sih sebenarnya video banding yang YouTube mau. Toh yang ngikut itu kan paling 3-4 jam diterima kembali monetisasinya. Apalah persoalan kita untuk nonton 20 menit, kita catat, ini kakak ini ngejelasin. Apa sih dia bilang ini kakak, kita dengerin deh. Oh ini kita ikutin. Balik monet channel kita, selesai perkara. Tapi kita balik lagi, kita lihat dulu apa sih persoalannya nih channel sebenarnya. Ini kawan-kawan lihat subscribernya waktu itu masih 99.800. Sekarang posisi subscriber channel ini udah 100.000. Ini kan masih 99.000, 100.000. Dan sampai sekarang saya ngecek channel ini masih belum monet. Sulit memang. Jam tontonnya 70.000. Kagak ada pedoman komunitas yang aktif, verifikasi 2 langkah, oke. Masalah di channelnya, konten yang digunakan ulang. Kita lihat channelnya. Kita buka dah channelnya. Berapa sih sebenarnya view dari channel ini? Banyak ini biasanya kalau kayak begini. View-nya 4 juta. Banyak. 4.700.000, luar biasa. Subscriber 100.000. Banyak. Video shortnya, kawan-kawan lihat video shortnya kagak ada. Berarti itu view dari video biasa semua, luar biasa kan? View terbanyaknya 2,5 juta. Luar biasa. Simpelnya begini kan, mana yang aturan monetisasi tadi. Saya perlihatkan supaya kita tidak bicara mengambang-ngambang. Hal-hal yang diperiksa saat meninjau channel Anda. Apa yang diperiksa? Kawan-kawan lihat sendiri dah. Video yang paling sering ditonton pada channel tersebut, terus proporsi waktu tonton terbesar ini berasal dari video apa? Yang mana yang paling sering ditonton? Yang mana yang paling banyak memberi jam tayang? Peninjau kami memeriksa apa? Kepatuhan konten. Yang mana yang paling menggambarkan channelnya kawan-kawan? Yang paling menggambarkan channelnya kawan-kawan tentunya yang paling banyak memberi jam tayang dengan yang mana yang paling sering ditonton. Oleh sebab itu kita butuh untuk ngecek
yang mana sih sebenarnya konten di channel ini yang paling banyak ditonton. Kita nemu konten yang ini ketika kamu mencintai seseorang, Ustaz Hanan Ataki. Yang jadi pertanyaan, ini Ustaz Hanan Ataki ini kagak punya channel memangnya? Pasti ada. Nah, muncul persoalan kan? Ustaz Hanan Ataki tentunya punya channel. Kita ini mengupload. Kita lihat dulu dah bagaimana isi kontennya. Isi kontennya itu kawan-kawan lihat ya. Nggak apa-apa, kita putar aja. Kita putar di atas itu, lalu kita turunkan di bagian sini. Kita lihat bagaimana bentuk komplainannya. Kebetulan orang ini bukan saya yang handle. Kita lihat, ada Mas Budi yang sudah menghandle orang ini. Kita jabarkan, kawan-kawan lihat. Katanya kontennya ori. Ini gambar belakangnya, kawan-kawan lihat, ini video atau bukan? Itu aja dah pertanyaan saya, simple. Ini video apa bukan? Bagaimana menurut kawan-kawan? Ada unsur bergerak atau kagak? Bagaimana? Ada nggak? Ini belakangnya bergerak atau hanya gambar? Yang di belakangnya ini hanya gambar. Yang di belakangnya ini hanya gambar. Terus habis itu ustaznya di sebelah sini ini dalam bentuk video atau bukan? Bagaimana menurut kawan-kawan? Ustaz Hanan Atakinya ini dalam bentuk video atau bukan? Bukan. Pertama nih, di judul kita udah pakai konten orang lain. Ini yang di tengah ini gambar atau hanya spektrum? Spektrum. Cocok kagak? Yang di tengah itu gambar apa spektrum? Ini spektrum. Artinya bukan video kan? Yang di belakang ini gambar apa video? Bisa ngeles lagi orangnya karena katanya daunnya gerak-gerak. Daunnya gerak-gerak. Ini gambar, bukan video. Kalau hanya gerak-gerak begini nih bisa efek-efek zoom aja bergerak. Nggak percaya, coba aja cari di YouTube. Banyak tutorialnya kalau hanya untuk goyang-goyang begitu. Gambar. Ustaz Hanan Atakinya di sebelah sini hanya dipajang. Bagaimana? Kita majang Ustadz loh. Bagaimana menurut kawan-kawan? Lalu habis itu di sini hanya dikasih spektrum. Spektrum itu udah kagak bisa lagi sekarang. Nah, jadi ini udah kena double-double. Makanya senior kita ini bertanya, waduh, sampai 10 kali pengajuan dan ditolak terus, apa tidak melakukan introspeksi? Bagaimana? Apakah tidak melakukan introspeksi dan perbaikan terhadap kontennya sebelum mengajukan ulang? Muncul tanda tanya kan? Muncul tanda tanya. Sulit memang, sulit. Tapi nggak mungkin juga kita ngapus konten 2 juta view. Sayang juga kan? Dihapus, sayang. Konten bukan punya kita. Bingung kan jadinya? Konten bukan punya kita, dihapus, sayang. Nah, di sini muncul lagi, saya sudah menghapus video yang terbaru dan sampai video lama, tetapi sama saja tidak bisa monetisasi. Tunggu dulu, yang mana yang dihapus bang? Yang mana? Yang direview yang ini, karena ini 2 juta view. Channelnya Sobat Tausiah Islam itu 4 juta view. Hampir 50% view-nya dari sini. Ini yang persoalan, kecuali kalau ini bisa dibuatkan video banding. Yang menjadi persoalan, kita mau buat video banding, bagaimana caranya? Kita mau ngasih, bilang kita ngedit, penambahan nilai pada video ini mana? Minimal ada teks, mungkin masih bisa kita bersikeras. Kan video banding itu kita nih harus menunjukkan kepada YouTube bahwa konten ini milik kita.
kita yang kerjakan konten ini. Tapi ini kan full suara Ustadz, bukan suara kita. Di situ persoalannya. Bahkan kalaupun mau buat video banding, sulit untuk konten ini. Saya sudah menghapus video terbaru lama, sama saja gagal. Sebelumnya tidak pernah seperti itu. Semenjak ada yang re-upload video saya yang sama persis dengan video saya, monetisasi saya diberhentikan, kena dismonet. Mohon dicek kembali. Nah, ini meminta cek kembali kepada siapa? Untuk kawan-kawan semua, ini informasi untuk kawan-kawan. Ini minta dicek kembali, tapi ngirimnya ke tab komunitas. Satu-satunya jalan untuk kembali memonetisasi video kawan-kawan, itu pilihannya hanya yang di tab komunitas. Yang di tab monetisasi yang gambar di atas. Tunggu, kita pause dulu ini video yang ini. Ini bikin berat HP-nya. Kita lihat, satu-satunya jalan untuk monetisasi kawan-kawan kembali pada channel kawan-kawan itu hanya ini, melalui tab monetisasi di YouTube Studio. Hanya ini jalan yang bisa kawan-kawan tempuh. Buka YouTube Studio, masuk di bagian monetisasi. Ini masuk di sini di bagian monetisasi, pilih mau ajukan banding atau mengajukan ulang. Hanya itu jalannya. Ada juga channel yang hanya satu, yang ini daftar kembali, hanya satu jalan. Ada yang dua, ada yang bisa banding, ada yang bisa sini. Hanya ini satu-satunya jalan untuk mengembalikan monetisasi pada channelnya kawan-kawan. Bagaimana bisa dipahami? Jadi kayak menulis di bantuan komunitas, meminta pakar produk untuk mengembalikan monetisasinya itu kagak bisa. Di sini konsultasi bagaimana kita perbaiki yang salah, kita sharing itu boleh. Tapi kalau minta kayak begini, mohon dicek kembali, itu kagak bisa. Makanya makanya ini senior kita mengatakan di sini, kalau tidak ada tunggu yang mana ini? Bukan nanti di sini. Oke, baik, mengerti. Bener Pak, dia punya channel, tapi saya rekam dengan ini lagi. Ustaz Hanan Ataki memiliki channel, cocok, tapi bersikeras lagi. Saya rekam dengan HP saya sendiri pas beliau bertausiah, dan banyak juga yang seperti itu. Cocok. Saya kan selalu utarakan begini, setiap datang misalnya datang komen di channel Taulika, saya kasih solusi. Dibilang itu di sebelah bisa, di sebelah sana bisa, di sana kok lolos, di situ kok lolos, kok saya kagak lolos. Cocok. Mungkin yang di sebelah belum lolos. Maksudnya mungkin yang di sebelah belum ketangkep aja. Nah, jadi kayak begini bertanya, banyak juga yang seperti itu. Cocok banyak memang. 2 tahun yang lalu channel saya lancar. Cocok 2 tahun yang lalu. Ini tahun depan aja ada aturan baru lagi. Dan baru tahun ini, semenjak ada yang re-upload persis 100% dengan video saya, semenjak itu monetisasi saya dibatalkan. Mohon segera diproses Pak, mohon segera diproses lagi-lagi yang saya utarakan di atas. Hanya satu saja jalan untuk bisa lolos monetisasi, ialah dari tab monetisasi. Nggak bisa dari tempat lain. Nah, ini persoalannya simpel. Kita yang ngerekam sendiri cocok, tapi isi rekamannya suara orang lain. Ada penambahan dari kita? Apa bentuk penambahan dari kita? Editan yang ini kurang. Ada kita muncul mereaksi? Kagak ada. Ini milik Ustaz Hanan Ataki. Cocok kagak? Ini milik dia. Cocok kagak? Lalu kita yang mau mengambil keuntungan atas ceramah orang lain. Bener kagak begitu logikanya? Simpel kan? Nah,
Yang seperti itu kan jelas-jelas pelanggaran hak cipta. Iya benar. Makanya ini senior kita udah berucap kata ini. Ini kan pelanggaran hak cipta. Begini, saya kasih logika yang lebih simpel. Saya nyanyikan lagunya Ariel Peter Pan, misalnya. Lalu saya mau dapat uang, itu kan nge-cover. Masih masuk akal karena suara saya kan. Misalnya saya nyanyi di sini lagu Ariel Peter Pan satu dah apa mungkin bila nanti dan mungkin bila nanti. Tapi pakai suara saya. Itu dianggap cover. Saya putar di HP sini. Suaranya Ariel Peter Pan. Saya putar, saya rekam, saya buat model kayak begini. Itu cover atau bukan? Bukan kan? Apa namanya? Bajakan namanya. Makanya ini senior kita udah nulis yang seperti itu kan jelas-jelas pelanggaran hak cipta. Herannya kamu ngotot. Itu original karyamu sendiri. Nah, di sini persoalannya sobat kita ini masih kagak paham bahwa cocok kawan kita ini ngerekam sendiri. Tapi ini kan miliknya Ustadz Anan Ataki, suaranya beliau. Kecuali mungkin kalau kita yang punya suara di situ, channel-channel kita yang punya suara, kita yang tahu sih ya, itu baru original. Merekam sendiri, kalau merekam video orang ya sama aja mencuri. Dan itu bukan perbuatan, dan itu perbuatan yang dilarang YouTube. Merekam sendiri kalau orangnya punya channel, acara itu juga direkamnya dan juga diupload ke YouTube, kamu tidak punya izin tertulis, itu juga pelanggaran hak cipta. Merekam sendiri kalau merekam acara dan di sana banyak orang lain yang sama-sama merekam dan sama-sama upload ke YouTube, itu berpotensi kena pelanggaran konten berulang, pelanggaran hak cipta, dan pelanggaran lain-lain. Konten digunakan ulang kena juga. Begini kalau masih bingung. Saya ke bioskop, kita nih ke bioskop. Kita bawa kamera, kita rekam itu film. Melanggar apa kagak? Yang merekam siapa? Kita rekam sendiri. Melanggar apa kagak? Ya sama logikanya kayak begitu simpelnya. Menurutku, nah makanya ini senior kita ngasih lagi, jangan. Menurutku sudah lupakan aja monetize channelmu yang ini. Tinggalkan saja, mending buat channel baru yang isinya karyamu sendiri 100%. Nah, ini muncul lagi beliau original, saya yang merekam suara tausiah tersebut. Cocok, Anda coba ke bioskop rekam itu film, Anda yang rekam sendiri, cocok kan? Itu melanggar apa kagak? Nah, ini suaranya Ustadz Hanan Ataki. Cocok, Anda yang ngerekam sendiri, tapi ini bukan punya Anda, punya beliau ini. Nah, jika memang melanggar, bukankah sejak awal harusnya tidak dapat dimonetisasi? Cocok dulu bisa, sekarang ketat. Sedangkan channel kami sudah berjalan 3 tahun. Ya syukur. Baru dibatalkan monetisasinya. Ya alhamdulillah 3 tahun udah dapat dari suara Ustadz Anan Ataki. Itu kan udah alhamdulillah. Semoga Ustadznya ikhlas. Suaranya dijual kembali di sini. Channel yang seperti kami pun banyak yang seperti itu, cocok. Dia kasih nama-nama channel lain. Cocok. Nah, ini kan belum tentu kena di semua nanti itu. Dikasih lagi. Cocok. Bukti channel lain reupload persis 100% dan kami, dan semenjak mereka reupload, ya cocok. Mereka kan juga melakukan hal yang sama. Nah, ini di sini. Bisa saja peraturan itu dibuat belum karena semakin banyaknya konten seperti itu. Dan yang masih aman sampai sekarang mungkin sedang menunggu untuk dibatalkan juga secara bertahap. Kenapa dulu aman kok sekarang nggak bisa? YouTube itu terus berkembang. Kemarin boleh buat konten yang spektrum begini, sekarang kagak. Lihat aja yang youtuber besar udah pada berubah semua. Yang YouTube musik yang besar itu udah berubah karena tahu ini spektrum udah kagak bisa. Dikasih contoh, tahun 2015 bebas upload lagu, sekarang kan udah kagak bisa. Dulu untuk bisa monetize nggak ada syarat apapun. Dulu itu yang penting satu video aja 10.000 view udah cukup, udah monet itu channel.
Dulu lalu berubah jadi 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Dulu tidak ada short, sekarang ada. Oke, itu kan berubah terus ini YouTube. Makanya senior kita ini udah kasih lagi nih, sebagai pemilik platform, YouTube berwenang mengembangkan platformnya. Jadi kalau dulu ini lolos sekarang kagak, itu haknya YouTube. Haknya YouTube. Kapan hari ada yang cerita juga channelnya isinya pengajian gini, sudah 1 juta subscriber dibatalkan juga monetisasinya. Ini kan senior kita ini udah ngasih juga. Jangankan 100.000 subscriber, ini senior kita udah ngasih contoh lagi. Ini jangankan ini 100.000 subscriber, beliau ngasih contoh ini yang 1 juta sub aja keok juga. Akhirnya keok dah tausiah Islam. Baik, terima kasih. Menyerah dah dia. Oke, jadi ini jadikan pelajaran bagaimana mengerti mana channel ori, mana tidak ori, bagaimana membuat konten. Kita ini jadikan pelajaran. Jangan sampai kita diajar edit kayak begini saja, edit kayak begini saja, itu lolos. Itu harus mulai kita antisipasi. Jangan sampai kita dengar, kamu buat aja konten kayak begini, kamu buat aja konten kayak begini. Itu sana dia lolos, itu sana dia lolos, sana bisa, kok saya kagak bisa. Mulai dari sekarang, karena ini YouTube semakin maju, update. Mulai sekarang kita mulai belajar lah bagaimana sebenarnya konten yang bisa dimonetisasi. Jangan sampai kita ambil contoh yang tidak bisa dimonetisasi tapi dikatakan bisa, padahal tidak bisa dimonetisasi. Sangat berbahaya, hati-hati, tetap belajar, tetap semangat, mantap.